Barat. Kelanjutan kasus penganiayaan oleh oknum anggota DPRD Sulawesi Selatan terhadap seorang warga belum menemui titik terang. Padahal peristiwa ini sudah terjadi beberapa hari lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Metro TV di Makassar, Yasmin Alvina. Yasmin, bagaimana kelanjutan kasus penganiayaan anggota Dewan terhadap seorang warga Makassar? Ya, Zulfia. Kelanjutan kasus penganiayaan anggota Dewan Sulawesi Selatan terhadap salah seorang warga Makassar sepertinya belum menemukan titik terang dan cenderung jalan di tempat. Padahal kasus ini sudah terjadi beberapa hari lalu. Namun polisi belum juga menetapkan CS sebagai tersangka, bahkan pihak yang bersangkutan masih bebas berkeliaran. Memang sepertinya ada kesan kasus ini didiamkan karena kasus belum juga ada tindak lanjut dari pihak kepolisian Makassar. Namun Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaya ketika dikonfirmasi membantah bahwa kasus ini terkesan didiamkan. Wisnu menegaskan aparat kepolisian tetap akan melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu, walaupun yang bersangkutan adalah anggota Dewan. Dan menurut Wisnu memang ada hambatan karena CS adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan sehingga proses hukum harus sesuai prosedur yang berlaku. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaya. Tadi kan sudah tetap ya, mungkin harus izin kepada pulang itu izin kepada gubernur provinsi. Dalam proses pemeriksaan ya, penyidikan oleh Sarserse. Nanti sampai sejauh mana kita butuh perkembangannya, nanti akan waktu yang lalu kita memberikan proses lagi ya, gimana statusnya. Kalau sekarang ada indikasinya pidana ya kita proses sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau memang ancamannya bisa tahan, ya kita tahan. Kabarnya Pak Caleg juga merasa sebagai korban. Ya silakan aja kalau dia masih korban, lapor di situ ada kan? Ya. Dia sebagai korban, sebagai pelapor. Ini sebagai korban, pelapor. Ini berkasnya dua jalan. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan juga belum mengambil sikap terkait kasus pemukulan ini. Salah seorang Badan Kehormatan, Raja Gau Basir, mengatakan sampai sejauh ini belum memperoleh laporan secara resmi dari pimpinan anggota Dewan terkait dengan kasus penganiayaan ini. Zulfia? Menurut informasi Anda peroleh, apa motif dibalik kekerasan yang dilakukan? Ya, kekerasan ini bermula pada saat pelaku dan korban berada di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan saat di perempatan terjadi kemacetan dan mobil mereka bersenggolan. Dan pada saat mobil mereka bersenggolan terjadi kesalahpahaman. Dan saat itu juga CS berdebat dengan suami korban. Pada waktu yang sama juga CS melihat korban memukul mobilnya dan melihat hal itu maka CS spontan langsung memukul ke arah wajah korban hingga berdarah. Tetapi sebaliknya CS membantah dirinya melakukan pemukulan terhadap korban. Bahkan CS melaporkan Mega ke kantor polisi karena merasa telah dikeroyok bersama suami dari korban. Kasus ini terjadi pada 17 September lalu dan ditangani terlebih dahulu oleh Polsek Tamalate lalu kemudian dilimpahkan ke Mapolrestabes Makassar. Demikian Zulfia yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yasmin Alvina melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi.